Kemudian yang kedua, di antara yang membuat pudarnya pesona cinta itu adalah ketika seorang laki-laki mulai mencari-cari alasan untuk keluar dari rumah, artinya supaya tidak di rumah. Kemudian yang umum terjadi juga adalah ketika masing-masing sudah mulai lebih sering membicarakan kekurangan pasangan. Kemudian di antara yang membuat pudar pesona cinta itu adalah ketika sudah di usia pernikahan 5 tahun, 11 tahun, kemudian sudah mulai jarang-jarang melakukan hubungan ranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada problem pasangan suami istri hari ini yang banyak mengemuka di tengah-tengah masyarakat berupa pudarnya pesona cinta. Pertanyaannya, mengkinkah cinta itu akan pudar? Mungkinkah cinta itu mengenal kata luarsa? Mungkinkah cinta itu habis? Lalu, mungkinkah kita membuat cinta itu akan bersemi kembali? Mungkinkah kita bisa menyumet kembali dan memperbaiki kualitas cinta tersebut? Ada satu kisah menarik. Ada seorang gadis di Mesir yang lulusan dari fakultas seni rupa dan kemudian sering kali untuk melukis potret masyarakat di Mesir sana. Nah, suatu ketika dia berpikir, selama ini saya banyak melukis potret keluarga orang lain, tetapi kenapa saya tidak terpikir untuk melukis potret ayah dan ibu saya? Maka kemudian secara diam-diam di dalam kamarnya dia mencoba melukis potret tersebut. Di luar dugaan, sang ayah masuk ke dalam ruangan, kemudian melihat apa yang dilakukannya. Kamu lagi ngapain? Maka kemudian sang putri mengatakan, saya tadinya tidak ingin mengatakan wahai ayah, karena ini surprise untuk ayah dan ibu nanti di hari ulang tahun pernikahan. Kemudian sang ayah memperhatikan betul lukisan yang separuh jadi itu, kemudian mengatakan, anakku, ibumu sangat cantik ya. Kalau gitu gini aja, kamu belikan bingkai yang terbaik, kemudian sekaligus nanti ayah akan menuliskan sesuatu di dalam kertas kartu kecil itu untuk dibaca oleh ibu. Dan lukisan itu jadi. Qadarullah, dalam hitungan beberapa hari menjelang ulang tahun pernikahan, sang ayah meninggal dunia. Putrinya ragu apakah akan diberikan lukisan ini ataukah tidak kepada ayahnya, karena khawatir akan membuat sang ibu bertambah sedih mengenang bapaknya. Maka kemudian dia coba memberikan lukisan itu kepada sang ibu sebagai kado ulang tahun pernikahan. Yang menarik adalah ketika sang ibu kemudian membaca secari kertas yang ditulis oleh suaminya untuk dirinya, yang kurang lebih kalimatnya begini, anakku, mengingatkan aku betapa aku adalah orang yang beruntung karena bisa mempersunting kamu menjadi pasangan hidupku. Kamu memiliki mata yang indah dan aku tidak akan pernah bosan untuk melihat kedua bola matamu yang indah tersebut. Sang ibu terdiam, kemudian menangis, lalu mengatakan kurang lebih seperti ini, sayang sekali ya, ayahmu tidak pernah mengatakan selama ini. Justru ibumu baru tahu ketika ayahmu telah pergi. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita harus paham sebagaimana ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ja'ala dalam ayat tersebut adalah bentuk fi'il madhi, artinya kejadian yang peristiwa yang terjadi, kata kerja lampau, kata kerja yang sudah pernah terjadi, artinya bahwasanya mawaddah warahmah itu terlebih dahulu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang dipertemukan dengan pasangan hidupnya, sehingga ayatnya berbunyi ja'ala bainakum mawaddatan, bukan ja'ala bainakum hubban. Perbedaannya adalah sejatinya cinta memang perasaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam diri
Namun ketika itu tidak wujud dalam bentuk kasih sayang, mawaddah dalam bentuk sesuatu yang diekspresikan, maka tidak muncul yang namanya mawaddah tersebut. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah ana uhibbu fulanan, yang artinya itu dalam hati aku mencintainya. Tetapi berbeda halnya ketika awaddu fulanan, artinya cinta itu diwujudkan dalam ekspresi atau perbuatan. Baik kemudian dalam bentuk tersenyuman, dalam bentuk memegang tangannya, dalam bentuk dekapan dan seterusnya yang merupakan wujud ekspresi cinta. Di tengah-tengah masyarakat kita tidak bisa kita pungkiri betapa setelah perjalanan rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, perasaan itu, cinta itu semakin berkurang. Apa penyebabnya? Sebenarnya bisa dikenali sejak awal. Di antara tanda-tanda sudah mulai pudarnya pesona cinta itu, yang pertama mulai sedikit bicara. Jadi merasa tidak terlalu penting, ngobrol banyak. Dulu ketika waktu khitbah, ya, waktu lamaran ngomongnya banyak. Ketika awal pernikahan apalagi tambah banyak lagi. Sayangnya beberapa tahun kemudian percakapan-percakapan di antara mereka sudah mulai berkurang. Kemudian yang kedua, di antara yang membuat pudarnya pesona cinta itu adalah ketika seorang laki-laki mulai mencari-cari alasan untuk keluar dari rumah, artinya supaya tidak di rumah. Apakah kegiatan dengan teman kerjanya, apakah kegiatan dengan teman-teman yang punya hobi yang sama dengan dirinya, artinya tidak direpotkan dengan urusan rumah. Itu menunjukkan sebenarnya adanya pudarnya pesona cinta. Kemudian yang umum terjadi juga adalah ketika masing-masing sudah mulai lebih sering membicarakan kekurangan pasangan, ya. Lebih suka menyoroti kejelekan-kejelekan pasangan daripada mengingat kebaikan-kebaikannya. Sehingga kebaikan yang begitu banyak yang diberikan oleh pasangan tidak pernah dirasakan sebagai suatu kebaikan, yang terlihat adalah kejelekannya. Kemudian di antara yang membuat pudar pesona cinta itu adalah ketika sudah di usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, kemudian sudah mulai jarang-jarang melakukan hubungan ranjang. Padahal itu di antara salah satu bentuk ekspresi mawaddah itu adalah ya bersenggama. Kemudian belum lagi musibah yang paling besar adalah kalau sampai kemudian mereka atau salah satu di antara mereka mencari cinta ya, di luar sesuatu, melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya di yaumul qiyamah nanti ada orang yang memegang bendera pengkhianat, ya, banyak bendera pengkhianat, dan sampai diantaranya itu adalah seorang laki-laki yang mengkhianati istrinya, atau seorang istri yang mengkhianati suaminya. Sahabat yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya, agar jangan sampai cinta kita biarkan terkikis dari suami istri. Ketika Allah kemudian dengan karunia-Nya menancapkan cinta, menanamkan mawaddah itu ke dalam pernikahan kita, perlu untuk senantiasa kita jaga agar tidak sampai hilang, agar tidak sampai punah. Sebagaimana tanaman itu kalau tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disirami, dia akan mudah untuk menjadi layu dan mati. Kendaraan kalau tidak dirawat, tidak dijaga, dia akan berkarat kemudian rusak. Tubuh ketika tidak dijaga, tidak dirawat, dia akan mudah kena penyakit sampai kemudian dia mati. Inilah menjadi barengan kita semuanya. Jangan sampai cinta-cinta yang ada dalam keluarga kita ini berpudar pesonanya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.